Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali saya akan menginformasikan berita yang beberapa hari ini juga cukup viral, yakni Partai Nasdem. Kemudian deklarasi calon presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Sebagaimana kita tahu bahwa Partai Nasdem kemudian mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Lalu seperti apa respon daripada para kader-kader Partai Nasdem? Ternyata bahwa keputusan Partai Nasdem mencalonkan Anies sebagai calon presiden di tahun 2024 ternyata itu tidaklah bulat mendapat dukungan penuh dari segenap Partai Nasdem dari pusat hingga daerah. Artinya apa? Bahwa ada beberapa kader Nasdem yang kemudian menyatakan mundur setelah deklarasi pencalonan daripada Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan di internal Partai Nasdem yang mengusung semangat restorasi di bawah komando daripada Bapak Surya Paloh, seorang politisi senior yang sangat pengalaman dalam dunia politik. Tetapi ini tentu hal yang mencengangkan bagi publik dan tentu para kader-kader Partai Nasdem. Situasi ini tentu adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah pilihan untuk kemudian mengusung calon presiden. Dan bahwa keputusan ini tentu adalah keputusan yang sudah dipikir matang-matang tentunya oleh Bapak Surya Paloh ya dan sejumlah pengurus DPP. Tetapi sematang apapun itu ternyata juga mendapat respon yang berbeda daripada kader-kader Partai Nasdem. Ya, salah satunya adalah tokoh atau kader Partai Nasdem dari Bali, Nilu Jelantik, yang kemudian lebih awal ya, menyatakan yang mundur dari Partai Nasdem. Kemudian diikuti oleh tokoh dari Bali juga, Panji Astika. Kemudian dalam perjalanannya juga diikuti oleh beberapa kader di daerah. Salah satunya di Semarang juga menyatakan hal yang sama. Tentu ini menjadi bumerang tersendiri bagi Partai Nasdem. Ya, di saat yang sama mereka sedang melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat barisan ya Partai Nasdem untuk memenangkan pemilu atau paling tidak memenangkan calon presiden yang beliau usung, tetapi justru mengalami situasi internal yang ini tidak boleh dipandang enteng ya, karena bagaimanapun juga kader-kader yang sejak awal ikut terlibat ya membesarkan partai lalu kemudian mundur, tentu itu adalah hal yang bisa ya membuat partai ini di mata publik kemudian mendapat pandangan-pandangan miring ya. Dan bahwa penentuan ya Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden ya ini tentu adalah sebuah keputusan politik ya dari Partai Nasdem. Dan sekali lagi ya namanya sebuah keputusan politik ya selalu ada konsekuensi logis ya. Selalu ada konsekuensi yang harus
ditanggung atau diterima oleh partai itu sendiri, bahwa dia harus kehilangan kader yang mungkin selama ini sudah lama berjuang bertahun-tahun membesarkan partai, lalu kemudian keluar karena tidak cocok dengan sebuah keputusan partai. Ya, kita tentu tidak berharap hal itu terjadi sebenarnya, tetapi ya faktanya seperti itu. Dan bagaimana upaya-upaya Partai Nasdem, khususnya Bapak Surya Paloh, untuk kemudian memuluskan langkah Anies sebagai calon presiden. Di saat yang sama dia harus menyelesaikan berbagai kondisi-kondisi internal yang sepertinya mundurnya beberapa pengurus partai. Jelas ini akan berpengaruh bagi tingkat peningkatan elektabilitas Partai Nasdem itu sendiri. Dan ini adalah sebuah ya konsekuensi, sekali lagi ya, konsekuensi dari sebuah pilihan politik dari partai itu sendiri yang harus ditanggung dan harus ditelan oleh Partai Nasdem itu sendiri.